Halo semuanya, balik lagi kepada topik-topik obrolan LIM. Kembali lagi di bahan obrolan LIM. Masih mengulik di topik yang sama kayak minggu kemarin, masalah interview. Oke, mungkin ada beberapa hal ya yang gue jelasin kemarin kayak di masalah interview. Cuma ada beberapa hal yang belum gue sampaikan juga sih kemarin. Contohnya gini, ketika lu interview, pastikan di CV lu itu semuanya itu jelas. Jangan sampai bikin orang bingung. Dan nih yang gue paling sebel nih, tolonglah interview itu jangan pakai CV fotokopian. Gue bete banget kalau udah ketemu orang interview tapi pakai CV-nya fotokopian. Yang nggak tahu CV fotokopian kayak gimana, jadi si kandidat dia ngeprint, jadi dia ngeprint misalnya 5 atau 10. Oke, dia ngeprint 5 atau 10 CV. Satu CV itu di print out sama dia sebanyak 10 mungkin lebih, tanpa tanggal. Terus mungkin juga CV-nya belum diupdate. Terus dia datang interview. Itu kan kelihatan kan, lu print out fotokopian yang udah lu perbanyak. Jangan kayak gitu lah, itu nggak sopan beneran, percaya deh. Nggak tau ya kalau lu pernah kayak gitu dan diterima, tapi kalau gue tolak langsung. Jadi nggak sopan gitu. Maksud gue, effort lu untuk melamar ke sebuah perusahaan itu adalah sikap yang mencerminkan seberapa besar lu serius masuk ke perusahaan itu. Jadi ketika lu mau ngelampirin CV, coba tolong jangan yang fotokopian deh, please banget. Waduh parah deh kalau fotokopian tuh, gue udah bete banget gue nerima. Apalagi CV-nya ada yang belum pernah diupdate 2 tahun, padahal dia udah kerja setahun yang lalu di tempat yang lain. Waduh itu parah banget sih. Oke, terus selanjutnya jangan pernah pakai sepatu sneaker. Itu bodoh sih. Lo mau interview tapi pakai sepatu sneaker, celana jeans tuh. Aduh, gue berapa kali ya ketemu orang-orang kayak gitu. Karena menurut gue zaman sekarang orang kayak lebih ngegampangin sih anak-anak yang baru lulus ini nyari kerja, terutama daerah Jakarta ya. Karena gue ngeliat orang-orang Jakarta tuh terlalu cemen. Jadi kalau misalnya gue punya tim nih kayak di kantor, kebanyakan orang-orang yang dari luar Jakarta itu lebih tough loh daripada orang-orang Jakarta aslinya. Serius, itu banyak banget kelihatan kayak gitu. Dari zaman gue masih jadi tim leader gue di asuransi itu udah kayak gitu. Terus apa lagi ya pada saat interview nggak boleh. Oke. Lu interview itu kan tujuannya untuk membuat impresi baik ke interview lu kan, yang interview lu, HRD-nya lah orang bilangnya. Nah, akan jauh lebih baik ketika Anda kandidat-kandidat itu jangan cuma apply aja, tahu dulu perusahaannya apa. Kesel banget gue. Jadi sering gue kalau nanya kadang gini, oke, apa yang kamu tahu tentang perusahaan saya? Dalam hal ini karena gue di Valburi. Aku cinta Valburi. Apa yang kamu tahu tentang Valburi? Saham, Pak. Itu template banget dong. Kenapa Anda tidak riset? Misalnya ya perusahaan sekuritas yang telah dilisensi oleh OJK, atau misalnya Valburinya udah berapa lama ada, dari tahun berapa. Nggak maksud buat, memang itu nanti lu bakal tahu di HRD. Cuma itu kan mencerminkan kalau lu kayak gitu berarti lu niat anjir. Orang juga pasti kaget kan? Nggak kaget sih, cuma impress. Jadi impress itu positif. Jadi begitu, apa yang kamu tentang perusahaan? Oh iya Pak, saya udah coba riset kemarin. Jadi Valburi ini gini-gini, kalau di Google dicarinya bla 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 bla. Itu yang dicari sebuah perusahaan. Orang yang niat, orang mencari informasi detail. Jadi begitu. Sekarang gini, kalau misalnya lu jadi pengambil keputusan untuk 2 kandidat. Jadi ada 2 kandidat. Yang satu kandidat ini dia nggak tahu tentang perusahaan lu. Yang satu kandidat dia tahu perusahaan lu dan mungkin sedikit banyak tentang cara operasionalnya atau isu di lapangan. Mana yang bakal lu pilih? Kalau dari poin itu ya, dari poin
pengetahuan perusahaan, gue pasti milih yang lebih tahu perusahaan gue lah. Artinya apa? Dia udah niat, dia udah nyari informasi lebih lanjut tentang perusahaan yang dia mau masuk ini. Otomatis ya menurut gue biasanya dengan orang-orang kayak gitu, gue nggak perlu put effort terlalu banyak, jadi lebih santai. Nah itu sih pendapat gue di video gue yang kedua kali ini. Jadi tolong sebarkan video ini ke teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan, keluarga, grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp alumni, grup WhatsApp anak sekolah, buat referensi interview. Beneran ini harus diperbaikin sih, generasi sekarang kalau lagi interview brengsek banget. Oke, jadi bikin influence yang baik buat orang-orang sekitar, terutama anda nih yang baru pertama kali interview nih. Anda pasti bisa lebih baik lagi. Cuma put effort lebih, jangan ikut-ikutan, apalagi fotokopian. Anda mau nanti slip gaji Anda hanya fotokopi, uang yang ditransfer hanya fotokopian, tidak mau kan? Bayar BPJS pakai uang fotokopi, mau kalian? Tidak mau kan? Makanya jangan fotokopian. Seberapa besar lu menghargai pekerjaan lu, itu dicerminkan dari seberapa besar lu effort yang dikeluarkan untuk usaha lu mendapatkan pekerjaan itu sih. Itu dulu. Oke, itu aja dari saya untuk video kedua kali ini. Semoga bisa jauh lebih baik. Gue lagi kejebak macet habis ganti kaca film di jalan panjang, mau ke Cipete ini, mau servis mobil. Oke, bye, sampai berjumpa di bahan obrolan limen berikutnya. Bye.